Hey, terima kasih sudah mampir di channel Ruang Hampa. Kita tahu, menjalani hari-hari dalam hidup itu nggak selalu berjalan dengan mudah. Selalu ada suatu keadaan yang membuat kita merasa lelah dengan hidup ini. Di sini, Ruang Hampa hadir untuk menemani kamu mencari sebuah arti di antara sunyi, dan menemukan cahaya kecil di balik lelah. Malam ini, izinkan aku menyapa kalian bukan sebagai seseorang yang telah menemukan semua jawaban, tapi justru sebagai seseorang yang masih terus bertanya, masih terus belajar, dan mungkin, seperti kebanyakan dari kalian yang merasa sedikit tersesat di tengah hiruk-pikuk zaman yang bergerak terlalu cepat ini. Pernah gak sih, kalian bangun di suatu pagi, memandangi langit-langit kamar dan bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya aku cari? Hidup kita terkadang terasa seperti maraton tanpa garis finish. Lari, lari, dan terus lari, tanpa benar-benar tahu kemana arahnya. Tema kita malam ini mungkin terdengar seperti permainan kata-kata, yaitu, aku bahagia bukan karena ingin, tapi aku ingin karena bahagia. Tapi percayalah, ini bukan sekedar permainan kata. Ini tentang cara kita memandang hidup. Ini tentang sebuah revolusi kecil dalam pola pikir yang bisa mengubah segalanya. Aku ingin memulai dengan mengajak kalian melihat sekeliling. Lihatlah kehidupan kita sekarang. Di era di mana kesuksesan diukur dari jumlah like, di mana validasi dicari melalui notifikasi, di mana kepenuhan hati diukur dari seberapa fotogenik kehidupan kita. Kita hidup dalam ekonomi perhatian yang brutal. Setiap hari, kita dibombardir dengan gambar-gambar kebahagiaan orang lain seperti traveling ke luar negeri, promosi kerja, relationship goals, dan mungkin achievement terbaru mereka di luar sana. Dan tanpa sadar, kita mulai menganggap bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang harus dicapai, didapatkan, dan dikejar. Tapi, coba kita berhenti sejenak dan mari bernostalgia ke zaman masa kecil. Ingat nggak, bagaimana dulu kita bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang sederhana? Misalnya hanya karena es krim yang menetes di tangan, hujan yang membatalkan rencana jalan-jalan, dan nonton kartun favorit di hari Minggu pagi. Saat itu bahagia datang tanpa syarat, tanpa ekspektasi besar. Lalu, kapan semuanya itu berubah? Kapan kita mulai mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian, dengan kepemilikan, dengan pengakuan dari orang lain? Inilah yang kumaksud dengan, aku bahagia bukan karena ingin. Karena di momen itu bahagia datang tanpa syarat. Bahagia yang hadir justru ketika kita berhenti mengejarnya. Bahagia yang autentik, dan bukan yang dikuratori untuk dilihat orang lain. Sekarang, mari kita bicara tentang paradoks yang menarik. Justru ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan, ketika kita menemukan kedamaian dalam keadaan saat ini, disitulah keinginan-keinginan yang sehat dan nyata mulai lahir. Ini seperti, ketika perut kenyang, kamu tidak akan kalap memilih makanan. Kamu akan memilih yang benar-benar bergizi, yang benar-benar kamu sukai. Begitu juga dengan hidup. Ketika kamu sudah kenyang secara emosional, pilihan-pilihanmu akan menjadi lebih jernih. Kamu akan mulai bisa berpikir, aku bahagia sekarang, dan karena itulah aku ingin belajar hal baru. Aku bahagia sekarang, dan karena itulah aku ingin merawat tubuhku dengan lebih baik. Aku bahagia sekarang, dan karena itulah aku ingin membangun hubungan yang meaningful. Keinginan yang lahir dari rasa cukup berbeda sekali sifatnya dengan keinginan yang lahir dari rasa kurang. Perbedaannya adalah yang pertama membebaskan, dan yang kedua membelenggu. Mari kita kulik lebih dalam tentang kondisi generasi kita sekarang. Kita adalah generasi yang tumbuh dengan mantra, you can be anything you want. Tapi yang jarang dikatakan adalah, tapi kamu tidak harus menjadi segalanya.
Tekanan untuk menjadi luar biasa justru sering membuat kita lupa bagaimana menjadi manusia yang biasa, dengan segala ketidaksempurnaan, dengan segala kerapuhan, dan dengan segala keunikan kita masing-masing. Lihatlah bagaimana kita terjebak dalam budaya hustle. Bangun pagi, kerja, side hustle, self-improvement, networking, seolah-olah berhenti sebentar saja adalah dosa. Kita takut ketinggalan, kita takut tidak cukup, dan kita takut jika gagal memenuhi ekspektasi. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, ekspektasi siapa? Standar siapa? Apakah ini benar-benar yang kita inginkan? Atau hanya yang kita pikir harus kita inginkan? Aku ingat sebuah percakapan dengan teman yang baru saja mencapai kesuksesan menurut standar konvensional, yaitu kerja di perusahaan bonafit, dapat gaji besar, dan punya mobil bagus. Tapi suatu hari dia bilang, "Aku merasa seperti boneka yang menari untuk aplaus orang lain. Aku sukses, tapi aku tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya." Inilah yang terjadi ketika kita mengejar keinginan yang lahir dari rasa tidak cukup. Hasilnya mungkin mengesankan untuk dilihat orang lain, tapi kosong untuk dirasakan diri sendiri. Sekarang, mari kita bicara praktiknya tentang bagaimana caranya untuk membalik mindset ini. Bagaimana caranya belajar untuk mempunyai mindset ingin karena bahagia daripada bahagia karena ingin? Pertama, kita perlu belajar seni menerima keadaan saat ini, bukan dengan pasrah tapi dengan kesadaran penuh. Menerima bahwa kita cukup hari ini, di sini dan sekarang, bahwa kita berharga bukan karena apa yang telah kita capai, tapi karena siapa kita yang begitu adanya. Kedua, kita perlu memfilter keinginan kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku menginginkan ini karena aku merasa tidak cukup tanpa ini, atau karena ini benar-benar selaras dengan valuesku? Ketiga, kita perlu membangun hubungan yang sehat dengan kegagalan. Kegagalan bukan bukti bahwa kita tidak cukup, tapi hanya bukti bahwa kita sedang belajar dan sedang bertumbuh. Keempat, kita perlu mempraktikkan gratitude yang dalam. Bukan hanya sekedar mencatat hal-hal baik yang terjadi, tapi benar-benar merasakan rasa syukur itu dalam setiap sel tubuh kita. Kelima, kita perlu berani mendefinisikan ulang arti sukses untuk diri sendiri. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan masyarakat, keluarga, atau media sosial. Aku ingin berbagi cerita pribadi sebentar. Gini, dulu aku adalah ahli dalam menunda kebahagiaan. Aku mempunyai mindset, aku akan bahagia ketika lulus. Aku akan bahagia ketika punya pekerjaan yang baik. Aku akan bahagia ketika hubunganku stabil. Tapi, apa yang terjadi pada saat itu? Setiap kali satu tujuan tercapai, langsung muncul tujuan berikutnya. Seperti hamster yang berlari di roda, terus bergerak, terus berputar tapi tidak pernah benar-benar sampai. Hingga suatu hari, aku mengalami burnout yang parah. Badan sehat, tapi jiwa merasa lelah. Aku punya semua yang dulu kuinginkan, tapi aku merasa kosong. Dan di titik terendah itulah aku mulai bertanya, bagaimana jika aku berhenti mengejar? Bagaimana jika aku mulai dari bahagia? Memang prosesnya tidak instan, butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membongkar pola pikir yang sudah mengakar. Tapi perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu tidak kuhiraukan. Kebahagiaan di dalam secangkir kopi yang hangat, dalam percakapan yang berarti dengan teman, dalam kesunyian malam yang damai, dan yang menarik adalah, justru dari bahagia yang sederhana inilah kreativitas dan produktivitasku mulai berkembang dengan cara yang lebih organik. Aku mulai mengerjakan proyek-proyek karena passion, bukan karena paksaan.
Aku mulai membangun hubungan karena keterikatan yang tulus dan bukan karena kebutuhan. Inilah inti dari "aku ingin karena bahagia". Ketika kita sudah menemukan sumber kebahagiaan dalam diri sendiri, keinginan-keinginan kita menjadi murni. Mereka menjadi ekspresif dari potensi kita, bukan dari kompensasi atas kekurangan kita. Kita mulai menginginkan hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Kita mulai mengejar mimpi-mimpi yang selaras dengan nilai-nilai kita. Kita mulai membangun kehidupan yang tidak hanya terlihat baik dari luar, tapi juga terasa baik dari dalam. Ini bukan tentang berhenti bermimpi atau berambisi. Ini tentang bermimpi dan berambisi dari tempat yang benar, dari rasa cukup, dan bukan dari rasa kurang. Mungkin kita perlu mengingat bahwa hidup bukanlah checklist yang harus kita selesaikan. Hidup adalah pengalaman yang harus kita jalani. Bukan destinasi yang harus kita capai, tapi perjalanan yang harus kita nikmati. Kebahagiaan bukan hadiah yang akan kita dapatkan di akhir perjalanan, tapi bahan bakar yang membuat perjalanan itu berarti. Jadi, malam ini sebelum kita mengakhiri obrolan ini, aku ingin mengajak kalian untuk melakukan satu hal kecil, yaitu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada satu hal kecil yang bisa aku syukuri hari ini, satu momen bahagia yang datang tanpa syarat? Karena dari sanalah segalanya bermula. Dari pengakuan bahwa kita sudah cukup, bahwa kita sudah layak, bahwa kita sudah berharga. Dan dari pengakuan itulah, keinginan-keinginan yang sehat akan lahir. Keinginan untuk tumbuh, untuk berbagi, untuk mencintai, untuk menciptakan, bukan karena kita tidak cukup, tapi karena kita sudah cukup dan ingin mengekspresikan kelimpahan itu ke dunia. Terima kasih telah mendengarkanku untuk malam ini. Ingat, kebahagiaan bukan tujuan, tapi rumah yang selalu bisa kita tinggali, dan kapanpun kita memutuskan untuk pulang. Selamat malam, dan sampai jumpa di episode berikutnya.